Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana memiliki akun Microsoft Office 365, tapi khusus untuk pendidikan ya. Itu bisa gratis selama 3 bulan sih dari apa namanya dari keterangan dari Microsoft. Cuman ada beberapa informasi dari Microsoftnya langsung, memang ketika saya mengikuti eh, seminarnya atau pelatihannya itu katanya lifetime. Cuma nanti kita belum tahu update selanjutnya seperti apa. Nah, dari Office 365 ini lebih bagus digunakan untuk di sekolah, terutama di masa pandemi kayak gini. Pembelajaran jarak jauhnya juga bagus. Sistemnya juga bagus. Anak-anak bisa punya one notebook ya, OneNote kayak catatan begitu. Anak-anak juga bisa ngumpulin tugas di satu platform itu menggunakan Microsoft Teams. Kelemahannya memang masih sulit untuk menggunakan soal listening ya, khususnya untuk bahasa Inggris, karena ada banyak platform e-learning itu yang masih belum bisa menyediakan listening untuk bahasa Inggris. Tapi ada beberapa sih English e-learning itu yang bisa digunakan untuk bahasa Inggris, seperti Bismart itu bisa. Cuman kalau Bismart dimasukkan ke web itu riskan. Jadi webnya Bapak Ibu nanti yang di sekolah itu biasanya bisa kena hack. Saya berkali-kali kena hack karena menggunakan Bismart tersebut. Lebih baik gunakan yang open source seperti Candy ya. Candy CBT itu juga bagus, mirip Bismart, lebih bagus. Tapi itu nanti di video yang lainnya kalau kita berbicara tentang e-learning. Di video ini kita akan mencoba memiliki akun admin Office 365. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bikin akun gurunya sebanyak 5.000 akun, batas maksimalnya. Muridnya juga 5.000 akun murid gitu. Nah, yang pertama yang dibutuhkan itu sudah pasti Bapak Ibu harus punya yang namanya domain atau web ya, website. Harga domain itu bervariasi. Untuk yang SCH itu kisaran 100 ribuan ke atas ya, saya juga lupa. Kalau untuk .com itu 160 ribu. Nah, sebenarnya untuk Office 365 ini nggak harus SCHID ujungnya ya. Misalkan smkk1.com, itu juga bisa. SCHID bisa, itu blog juga bisa. Yang penting ada untuk menggabungkan ke Office 365-nya. Nanti caranya kita ajarkan. Kemudian nanti ini linknya, link Microsoft 365 untuk sekolahnya. Nanti linknya boleh ada di deskripsi, tinggal diklik aja nanti caranya. Gitu. Nah, yang pertama kita daftarkan dulu. Kita bikin akun dulu yang baru ya. Di sini boleh misalkan kita mulai secara gratis, klik dulu di sini. Nah, ini diisikan dulu dengan dengan data yang ada. Misal contoh di sini depan, di nama depan, nama belakang, alamatnya, nomor teleponnya juga boleh. Nama perusahaannya misalkan di sini ukuran organisasinya dipilih aja. Karena kan sekolah saya juga lumayan banyak ya. Nah, di sini ini nanti yang akan menjadi ID untuk masuk ke akun Office 365-nya. Di
sininya boleh misal nah ini kita cek dulu. Nah biasanya begini udah bisa. Nanti di sini ditulis sama sekolah bapak ibu, boleh singkatan boleh apa juga. Nah ini harus diingat ya. Kemudian kata sandinya juga jangan lupa ada huruf kapitalnya, ada angkanya, ada huruf kecilnya. Kemudian ketika udah gini silahkan buat akun saya, tinggal ditunggu. Nah ini dimasukkan lagi nomornya. Tinggal tunggu nanti kodenya masuk ke nomor bapak ibu, silahkan dicek nanti kodenya dimasukkan aja. Kodenya tinggal ditunggu, nanti akan muncul halaman untuk loginnya, usernya. Nah ini dia, ini halaman untuk masuknya. Ini juga silahkan di copy aja sama bapak ibu ya. Ini halaman masuknya, ini ID penggunanya tuh. Kalau saya nanti saya cek di sini aja, pastikan di sini. Nah, tinggal ditunggu aja sampai ininya, sampai membuat profilnya selesai. Itu memang agak lama sih biasanya untuk nunggu nunggu aktifnya. Ah ini sudah aktif, diklik saja ini. Nah ini akun sebelumnya ya, ini akun sebelumnya, kita keluarkan saja. Nah, ini nanti kita kita hapus saja. Kalau bapak ibu masih ingat tadi ada portal. Nah, ini halamannya tadi, jangan sampai lupa itu. Kemudian nah ini akun-akun yang sudah saya buat, ini tempat kursus saya, yang ini di SMK, sekarang ini yang baru tadi saya buat. Nah tampilan seperti ini, sama seperti akun-akun normal biasanya. Yang membedakannya ini ada untuk admin itu. Nah kita klik admin ini, nanti di sini ada pengaturan, langsung dihadapkan sama halaman domain. Jadi bapak ibu nanti mengkaitkan akun 365 ini dengan domain yang di sini gitu. Nanti kita cek dulu. Nah ini di sini udah masuk ya, Office 365 A1 untuk belajar dari 0 rupiah itu. Tinggal tunggu semuanya berjalan gitu. Langsung semuanya berjalan, langsung saja ke tampilkan semuanya pengaturan domain. Nah ini kan yang baru nih ya, nanti kita tambahkan domain aja. Nah ini masukkan dulu domain bapak ibu. Contoh kalau yang sudah ada itu, misal ini web yang sudah saya bikin di ini ya, untuk MTS. Ini udah saya bikin, di copy saja, masukkan ke sini, HTTPS-nya dibuang. Begitu gunakan domain. Nah, ketika udah ada seperti ini, tinggal kita menambahkan catatan aja, tambahkan catatan ke TXT dan catatan DNS domain.
Jika tidak bisa menambahkan CTS, nah kita tambahkan yang ini aja gitu. Karena ada beberapa domain atau host memang yang agak sulit untuk masuk ke mana, ke TXT-nya sama DNS domainnya. Saya lebih suka menggunakan ini, jadi kita hanya apa namanya, memindahkan saja informasi-informasi yang ada di sini. Contoh, nah lihat di sini kita harus membuat file ya, yang membuat file rekaman MX yang sudah ada di domain tersebut. Nah ini nanti dimasukkan nih, contoh. Nah, balik lagi ke cPanel-nya, terus masuk ke zone editor. Kalau nggak langsung aja di sini ketik zone editor ya. Nah, nanti ini akan dimasukkan ke seperti ini, terus manage aja. Setelah di manage, klik yang ini MX. Nah setelah ini bisa kita edit nih, yang ini nih ya, bisa kita edit atau kita bisa bikin baru, nanti tergantung dari keinginan Microsoftnya seperti apa itu. Ini ya, ini ada TTL-nya 14.000 di sini. TTL-nya berapa? 3.600. Prioritasnya, nah di sini kan 0, di sini begini. Alamat targetnya atau nilainya ini, destinasinya itu. Terus namanya ini, kalau memang nggak bisa ya sudah, ini aja kita edit yang sudah ada. Nah, ini tinggal kita fokus aja. Nah, terus mana lagi, prioritasnya ini kita ganti. Kemudian alamat ininya, alamat ini kita ganti juga di sini ya. Nah ini setelah begini, karena memang namanya nggak bakalan bisa diganti, kalau diganti juga nanti dia akan berubah seperti ini gitu. Terus save recordnya. Ketika udah di save record, balik lagi ke sini, coba kita verifikasi gitu. Biasanya nanti kalau kita gagal, kita mundur lagi ke halaman berikutnya, kita pilih pilihan yang lain. Kalau di sini berhasil, kita akan lanjut ke aplikasi berikutnya, ke sini nih. Nah ini sudah sambungkan domain, lanjutkan. Nah terus kita juga harus menambahkan rekaman MX yang baru, data CNAME-nya sama catatan TXT-nya. Kita lihat dulu satu-satu. Rekamannya ini kita harus bikin lagi nih gitu kan, tadi ini ya. Nah sekarang kita bikin yang baru, add record, type-nya diganti jadi MX, terus kita ikutin. Diharapkan ini nggak apa ya, kalau kita ganti agak sulit. Misal nih, kalau kita taruh sini pasti begini gitu. Kalau kita begini kan pasti nggak bakal bisa. Nah ini dihapus saja. Nah nggak apa-apa begini. Kemudian ini alamat target ID-nya, nah ini dimasukkan ke sini. Kemudian prioritasnya 0 ya di sini. Untuk TTL-nya, dikarenakan di sini nggak ada informasi TTL-nya ya, jadi biarin aja gitu. Biarkan seperti ini, 14.400 di add record. Tunggu sampai selesai. Nah setelah itu kita masukkan catatan CNAME-nya, CNAME lah ya. Kemudian balik lagi ke CNAME, add record, type-nya kita ganti jadi CNAME gitu. Nah kemudian ini, yang ini kita salin. Baru kalau seperti ini bisa, nah bisa kita pindahin, dia otomatis akan berubah nama sendiri. Kemudian auto discover-nya salin di sini. Untuk TTL ini nggak usah diganti ya, diamin aja otomatis. Terus add record. Kemudian setelah CNAME masuk ke ini TXT-nya, kita bikin lagi catatan yang sama seperti tadi. Nah ini udah masuk, kita TXT-nya, terus add record
Kita lihat lagi di sini mintanya apa. Kalau add begini kita cek dulu bisa apa enggak. Nggak bisa. Kalau nggak bisa ya sudah, nanti dia otomatis ngisi sendiri. Misalnya begini ya, otomatis dia ngisi sendiri. Nah, ini dihapus saja. Nah, ini dihapus. Balik lagi. Oh, ini masih A ya, diganti ke txt. Nah, ini. Kemudian ini nilai txt-nya. Ini copy. Nah, ini paste di sini. Titilnya biarkan saja. Terus add record. Tunggu sampai selesai. Kalau sudah, balik lagi ke akun ininya. Kemudian lanjutkan. Nanti dia akan otomatis meriksa domain kita, cPanel kita tadi itu. Dia akan memeriksa udah tersambung atau belum. Biasanya ada beberapa ketemu errornya, cuma nanti ada penjelasan error. Nah, seperti ini nih. Nah, ini ada error-error seperti ini. Ini maksudnya apa? Yang diharapkan tuh yang sudah kita masukkan. Ini ada beberapa yang nggak sesuai. Artinya ini kita hapus aja nih. Ini kita hapus. Contoh, kita cari dulu tadi file apa namanya, txt-nya. Cari file yang nilainya itu kayak begini. Nah, ini nih. Ini dihapus aja. Hapus. Kemudian kita cari lagi terus yang ini. Gitu. Udah dihapus, kita coba cek lagi. Ya, nanti kalau bermasalah lagi kita cari lagi solusinya. Kayak seperti tadi, nanti ada catatan errornya di mana, ada yang perlu dihapus, gitu. Nanti kita cek lagi. Nah, ini udah selesai nih. Artinya akun 365 kita itu udah masuk ke udah nyambung ke domain kita. Jadi tinggal Bapak Ibu bisa memasukkan grup penggunanya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa tambahkan akun penggunanya. Di sini Bapak Ibu ada formatnya. Ya, ini ada formatnya, di-download aja. Nanti setelah di-download, unggah di sini verifikasi. Itu nanti secara otomatis akan nambah di sini. Mungkin nanti di video berikutnya cara untuk nambahin penggunanya seperti apa gitu. Sampai sini aja Bapak Ibu untuk akun 365-nya yang udah masuk ke domain. Ini artinya Bapak Ibu sudah bisa membuat akun untuk guru dan siswa sebanyak masing-masing 5.000. Artinya ada 10.000 akun yang ada di domain Bapak Ibu nanti. Nah, biasanya ada juga nanti ketika ini butuh beberapa jam sampai semuanya selesai, nanti di sini ada pemberitahuannya kalau memang akunnya ini sudah benar-benar terverifikasi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuatkan akun ke gurunya, nanti gurunya itu bisa menginstal di laptopnya Office 365. Nah, ada juga beberapa kasus sih memang yang menjual akun ini, akun Office 365 ini. Banyak Bapak Ibu bisa melihatnya di marketplace Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Diketik aja akun Office 365, itu biasanya dijual sekitar 25.000, 35.000 gitu. Jadi artinya orang-orang yang punya akun itu mereka bisa punya hak akses ke OneDrive yang sampai ke 1 tera bahkan 5 tera untuk OneDrive for Business. Cukup sekian saja ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang mau bertanya atau yang mau ada kesulitan tentang hal ini, silahkan hubungi nomor saya, ada di deskripsinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.